Shalom teman-teman. Sebentar kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau siapin hati untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau lebih fokus lagi dengan ibadah kita karena ini kemungkinan ibadah terakhir online kita. Jadi kita mau benar-benar serius sama Tuhan. Kita mau berdoa agar kejadian-kejadian yang kita alami ini dapat ditangani oleh tangan Yesus Kristus, karena kita percaya Tuhan kita itu tidak akan pernah meninggalkan. Kita mau angkat pujian, penuhi hatiku Tuhan dengan hadir-Mu Yesus. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kami mau serius kepadamu Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu Bapa. Ini hatiku Tuhan, mau hadir di hati-Mu Yesus. Amin. Aku mau memandang wajah-Mu saja Yesus. Di
Kami bersyukur Bapa. Kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Allah yang selalu ada untuk kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Sebelum kami mulai ibadah kami sore hari ini Tuhan, kami mau Engkau layakkan kami, Engkau mau ampuni kami Tuhan atas kesalahan yang telah kami perbuat sepanjang hari ini Tuhan. Sebelum kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, sebelum kami bersorak-sorai menggembirakan nama-Mu Tuhan, Engkau layakkan kami terlebih dahulu Bapa. Engkau yang tutup bungkus kami, ibadah kami di rumah masing-masing Tuhan. Engkau yang curahkan Roh Kudus-Mu di atas rumah-rumah kami Tuhan. Dan kami Tuhan, kami percaya Tuhan kami dapat menjadi pelayan-Mu yang lebih hebat lagi Tuhan. Ini kami Bapa. Ini kami Yesus, kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama-Mu saja. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Balik lagi di ibadah online kita pada Sabtu sore ini. Mungkin ini adalah ibadah online kita yang terakhir karena nanti kita bakal balik ke new normal lagi di gereja dan beribadah kembali bersama. Di ibadah online terakhir ini saya mau ngajak kita semua untuk tetap bersukaria, tetap bersukacita. Meskipun di rumah saja, Yes. karena dalam suasana baru kita sudah full band, tentunya kita percaya teman-teman semua di rumah bakal bersukacita membangkitkan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita angkat pujian Ajaib Kau Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku genap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Buat Tuhan ya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku,
Semangat kan teman-teman? Puji Tuhan. Sampai ngos-ngosan. Sebentar kita akan mendengarkan sedikit dari sabda firman Tuhan. Saya harap teman-teman semua masih fokus dalam ibadah. Meskipun di rumah, jangan sampai kita tergoyahkan oleh roh-roh yang tidak berkenan, yang membuat tidak fokus kepada ibadah. Mari teman-teman, saya jemput teman-teman semua buat masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian, Engkaulah kekuatanku.
jiwaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini yang jadi pujian kami Tuhan. Puji Tuhan, selamat sore remaja yang dikasih oleh Tuhan. Kita jumpa lagi sore hari ini dalam ibadah online. Nah, puji Tuhan semuanya sehat-sehat. Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Nah, remaja yang dikasih oleh Tuhan, sore hari ini saya akan mengambil tema yaitu menembus batas. Berbicara tentang batas, maka segala yang di dunia ini semua memiliki keterbatasan. Dari kekuatan alam atau jagat raya ini sampai pada kekuatan manusia, entah itu kekuatan harta, kedudukan, jabatan, atau kekuatan teknologi, bahkan kekuatan yang ada dalam dunia ini adalah penuh dengan keterbatasan. Bahkan dikatakan kekuatan itulah kekuatan yang tidak kekal atau fana. Nah, remaja yang dikasih oleh Tuhan dalam dunia ini, bahkan bukan di dunia ini saja, tapi di luar dunia sana, maka ada satu kekuatan yang tidak pernah terbatas, yang tidak dibatasi, tidak dapat dibatasi, bahkan tidak bisa dipengaruhi oleh apapun juga, yaitu adalah kekuatan Allah. Dikatakan kekuatan Allah adalah kekuatan yang kekal, kekuatan yang abadi, baik kuasanya, kasih, peraturan-peraturannya, dan segala-galanya. Nah, remaja kita akan melihat ayat-ayat yang menopang akan kemahakuasaan Allah. Yaitu di dalam Matius pasal 24, ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Haleluya. Firman Tuhan memastikan bahwa segala kekuasaan di bumi, kekuasaan di langit itu akan berlalu, akan lenyap. Tetapi hanya ada satu yang tidak akan pernah lalu, yaitu perkataan Tuhan. Firman Tuhan, yaitu Allah sendiri, tidak akan berlalu. Kita akan melihat satu ayat lagi yang membuktikan bahwa kemahabesaran dan kekekalan Allah. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, Allah, kekuatan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah katakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah, dia kekal, dia abadi. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, remaja yang dikasih oleh Tuhan, dalam kemahabesarannya ini, dalam ketidakterbatasannya ini, Allah menawarkan kepada manusia. Untuk apa? Untuk manusia dapat ikut menikmati akan kedahsyatan kuasanya, akan kebesaran kuasanya. Nah, inilah yang saya maksudkan, yaitu dengan menembus batas. Menembus batas. Misalnya begini. Satu kali kita dihadapkan dengan sebuah masalah. Nah, mungkin bisa masalah keuangan, masalah sekolah, kuliah, ya, kemudian masalah pergaulan, masalah masa depan, masalah cita-cita dan lain sebagainya. Nah, masalah keluarga, masalah pelayanan, masalah iman percaya kita. Kita dihadapkan dengan satu hal di mana kita tidak lagi mampu mengatasi masalah itu dengan kekuatan manusia kita, dengan akal budi
kita dengan segalanya. Nah, firman Tuhan mengatakan Allah tidak ingin kita berputus asa. Allah tidak ingin kita menyerah. Allah tidak ingin kita menjadi depresi karenanya. Tetapi Allah mengatakan bahwa masih ada solusi untuk menembus keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, keterbatasan kita. Allah menyadarkan bahwa masih ada solusi, masih ada harapan untuk kita berhasil mengatasi masalah itu, untuk kita menang mengatasi masalah-masalah seperti yang sudah saya ketengahkan tadi. Masalah apapun juga, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah ingin menawarkan manusia ikut terlibat, ikut menikmati kemahabesarannya. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sudah kita sering baca dan kita dengar, di mana firman Allah katakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, catat baik-baik remaja, bahwa Allah sudah menyediakannya bagi kita semuanya. Nah, bagaimana kita mau mengambilnya, mengalaminya, menikmatinya, atau kita merasa itu hanya sebuah firman Allah, perkataan nyanyian yang sering kita dengar dan kita nyanyikan. Tetapi firman Allah katakan bahwa apa yang dikatakannya adalah kekal, adalah ya dan amin adanya. Nah, remaja yang dikasih oleh Tuhan, ada hal-hal di mana ia akan memberikan yang kita butuhkan untuk kita dapat meraih, ya, meraih atau menembus keterbatasan kita. Allah menyediakan itu melalui apa? Kita akan melihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Injil Markus pasal 9 23 bagian B. Tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Haleluya. Dikatakan kita bisa menembus batas masalah yang tidak bisa kita hadapi dengan kekuatan kita, yaitu bagi yang percaya. Artinya iman. Dengan iman semua dapat diselesaikan bagi yang percaya. Bagi yang punya iman dikatakan kita dapat menembus batas-batas masalah yang kita tidak bisa atasi secara akal manusia ini. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Haleluya. Dikatakan siapakah yang mengalahkan dunia. Dunia ini penuh dengan masalah dan persoalan dan tantangan. Tapi firman Tuhan katakan siapakah yang bisa mengalahkan dunia. Yaitu anak-anak Tuhan. Yaitu orang yang beriman di dalam Yesus Kristus akan mengalahkan dunia. Yesus adalah sumber pengharapan kita untuk kita berani menembus batas segala sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya. Puji Tuhan. Nah, itu yang pertama, yaitu hal yang dibutuhkan untuk kita dapat menembus batas-batas kemampuan kita, yaitu percaya atau iman. Nah, yang kedua kita akan melihat di dalam kitab Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Itu ayat yang ke-14. Yang akan kita baca, yang saya maksudkan adalah pasal 14 ayat 10 sampai 11 dulu. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini.
pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Nah, remaja yang dikasih oleh Tuhan, hal yang perlu kita butuhkan untuk kita menembus batas-batas kemampuan kita. Yang pertama tadi adalah bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Dengan iman kita akan menembus batas-batas masalah yang secara kekuatan kita tidak bisa kita atasi. Dengan iman kita akan mengalahkan itu. Yang kedua yaitu dalam Yosua pasal yang ke-14 ayat 10 ayat 11 yaitu kisah tentang Kaleb. Kaleb adalah salah satu seorang pemuda yang pernah diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, Kaleb adalah seorang pemuda yang memiliki pikiran yang lain, berbeda. Ya, 12 pengintai yang diutus, hanya 2 yang berbeda, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, inilah perkataan yang dikatakan oleh Kaleb, bahwa pada waktu dia diutus Musa, dia berumur 45 tahun. Nah, sekarang ketika Kaleb mengatakan ini, ucapan ini, sekarang Kaleb berumur 85 tahun. Kaleb dengan rasa percaya dirinya, dia berkata bahwa sekarang di saat aku umur 85 tahun, kekuatanku tetap sama seperti aku waktu berumur 45 tahun. Luar biasa, remaja dikasih oleh Tuhan, bayangkan dalam kurun 40 tahun. 40 tahun bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang pendek, waktu yang cukup lama. Dikatakan 40 tahun. Kaleb dia menjaga stamina tubuhnya, baik jasmaninya. Dia menjaga dengan baik-baik kesehatannya. Dia memberikan asupan nutrisi yang baik untuk kesehatan jasmaninya. Demikian juga dikatakan bahwa Kaleb memiliki iman yang kuat. Karena dia juga menjaga imannya. Menjaga stamina imannya. Dia memberikan asupan-asupan yang baik. Sehingga ketika 40 tahun telah lewat, maka Kaleb berani berkata bahwa kekuatanku sama seperti ketika aku masih muda pada waktu umur 45 tahun. Nah, remaja yang dikasih oleh Tuhan, apa rahasianya sehingga Kaleb dia berani mendatangi Yosua. Dia meminta haknya, milik pusakanya, yaitu bukan kota-kota yang sudah modern, tapi dikatakan pegunungan Hebron. Pegunungan bahwa Kaleb harus membuka hutan-hutan, berarti melakukan perjuangan yang sangat berat. Tetapi Kaleb berkata, kekuatanku tetap sama. Nah, remaja yang dikasih oleh Tuhan, Kaleb berani menembus batas perjuangannya. Dan karena apa? Karena Kaleb dapat menjaga stamina, ketahanan tubuhnya. Nah, bagaimana dengan kerohanian kita? Ada asupan-asupan yang baik untuk kita mendapatkan nutrisi bagi iman kita, bagi pelayanan kita, bagi ketahanan kita. Kita akan melihat, nah remaja yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana untuk kita dapat bertahan, memiliki stamina tubuh iman yang kuat. Yaitu dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, salah satu nutrisi yang terbaik untuk iman kita yaitu firman Tuhan. Dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran bukan karena masalah-masalah dunia, bukan masalah-masalah berita-berita yang menakutkan, tapi iman timbul karena kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian yang kedua dikatakan apa asupan ataupun nutrisi yang baik untuk iman kita, yaitu dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-4 bagian B. 1 Korintus 14 ayat yang ke-4 bagian
A dan B. Demikian firman Tuhan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, yang saya tekankan yaitu ayat 4 bagian A. Demikian firman Tuhan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Nah, dikatakan bahasa roh adalah salah satu karunia dari 9 karunia Roh Kudus. Nah, ada bermacam-macam karunia Roh Kudus. Ada 9. Dikatakan ada karunia karunia berhikmat, ada karunia mengadakan mujizat, karunia kesembuhan, ada karunia bahasa roh. Nah, karunia bahasa roh ini adalah salah satu gunanya yaitu untuk membangun diri kita, yaitu membangun ketahanan iman kita. Dikatakan oleh firman Tuhan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Remaja yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah pengalaman dari Rasul Paulus sendiri. Dalam hidupnya, dalam dia melayani Tuhan, dalam dia mengiring Tuhan, ada banyak tantangan, masalah, bahkan penderitaan yang harus dihadapi. Tetapi semuanya itu tidak membuat Rasul Paulus menjadi menyerah. Tidak membuat Rasul Paulus menjadi lari. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa melalui ayat tadi, di saat dia menghadapi tantangan itu, seperti ada satu kekuatan yang luar biasa dalam dirinya. Yaitu apa? Yaitu kekuatan karunia berbahasa roh. Nah, dikatakan remaja yang dikasih oleh Tuhan, karunia berbahasa roh itu adalah membangun iman kita. Nah, artinya Rasul Paulus dia mengaktifkan karunia-karunia Roh Kudus dalam hidupnya. Di antaranya yaitu karunia Roh Kudus yang dapat membangun iman, ketahanan imannya. Sehingga Paulus menjadi kuat, yaitu karunia berbahasa roh. Nah, remaja dikasih oleh Tuhan, karena itu pentingnya kalau kita mau jadi remaja, pemuda-pemudi yang kuat di dalam Tuhan, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kita harus mencari karunia-karunia Roh Kudus. Karena dengan kekuatan kita tidak mungkin bisa bertahan. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, yaitu dengan karunia bahasa roh, kita akan membangun ketahanan tubuh yang luar biasa. Nah, seperti zaman sekarang ya, nah dikatakan bahwa istilah sekarang adalah kehidupan new formal. Dengan masalah COVID-19. Nah, apakah dengan kehidupan new formal ini dikatakan bahwa wabah COVID-19 itu sudah hilang, sudah lenyap dari masyarakat, dari dunia ini? Nah, dari kedokteran mengatakan bahwa belum hilang, masih ada. Tapi dikatakan kita mari bersahabat dengan COVID-19. Tapi bukan hanya sekedar kita hidup enak-enakan saja. Tapi sekarang yang sering dianjurkan, marilah kita membina stamina ketahanan tubuh kita. Imun tubuh kita harus kuat, supaya kita dapat terhindar dari wabah COVID-19. Demikian juga dengan iman kita. Kita perlu membangun imun, yaitu ketahanan iman kita, yaitu dengan kita memiliki karunia bahasa Roh Kudus. Orang yang berbahasa Roh Kudus dikatakan dia membangun dirinya sendiri, membangun ketahanan bagi dirinya sendiri. Puji Tuhan. Nah, remaja dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa dapat hidup menembus batas? Yang pertama tadi dikatakan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Kemudian yang kedua yaitu membangun ketahanan tubuh, ketahanan iman kita. Bagaimana kita bisa bertahan iman kita? Yaitu dengan firman Allah. Dan yang kedua yaitu dengan karunia Roh Kudus, yaitu karunia berbahasa roh. Nah, kita akan melihat yang terakhir dalam Yosua pasal yang ke-14. Kitab Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-14. Yosua pasal 14 ayat yang ke-14. Yang sudah kita baca yang pertama tadi dikatakan demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia
tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Yang terakhir dikatakan yaitu Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Firman Tuhan datang kepada kita juga bahwa kita harus mengiring Tuhan dengan sepenuh hati. Enggak boleh cuek sedikit pun juga. 100%, bukan 99,99% kita mengikuti Tuhan. Tapi kita harus mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan hati kita, dengan totalitas kita, penyerahan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Haleluya remaja. Nah, selama ini bagaimana kita mengikuti Tuhan? Ada yang mungkin sekian persen ikut Tuhan, sekian persen ikut orang tua, sekian persen ikut pikiran sendiri, kemauan dan kebenaran sendiri, sekian persennya untuk lain-lainnya. Tetapi firman Tuhan katakan kalau kita menjadi remaja-remaja yang mau menembus batas. Menembus batas artinya melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Apa yang kelihatan mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi kita menjadi nyata bila kita mau jadi anak-anak Tuhan yang percaya. Anak-anak Tuhan yang mengikuti Tuhan dengan 100%. Haleluya. Nah, kita akan lihat satu ayat lagi dalam kitab Mazmur pasal yang ke-60. Kitab Mazmur pasal yang ke-60 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Nah, remaja yang dikasih oleh Tuhan, kembali firman Allah menganjurkan untuk kita menjadi orang-orang muda yang bukan orang muda yang loyo, yang lemah, yang depresi, ya. Karena masalah-masalah dunia ini, mungkin masalah sekolah, masalah kuliah, masalah keuangan, masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masa depan dan lain sebagainya. Dikatakan bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Yesus kita akan melakukan perkara-perkara di luar kemampuan kita. Kita akan melihat mujizat Allah menyertai perjalanan hidup kita. Dikatakan apa dengan apa tadi? Yaitu dengan percaya. Iman yang kuat. Firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang muda, pemuda, remaja yang mau percaya penuh dengan janji-janji Tuhan. Engkau akan menembus batas ke masalahmu. Kemudian yang kedua yaitu bertahan seperti Kaleb. Bertahan artinya menjaga stamina iman kita. Bertahan artinya menjaga ketahanan iman kita. Yaitu dengan apa? Firman Allah. Mari remaja, seberapa waktu yang sudah kita miliki selama ini sudah kita buang percuma. Tapi hari-hari ini kalau engkau mau jadi remaja pemuda yang kuat, banyaklah mengambil asupan-asupan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan kita akan menjadi kuat. Kemudian yang kedua yaitu dengan karunia Roh Kudus. Yaitu karunia roh berbahasa lidah. Itu yang akan memberikan pembangunan bagi tubuh kita. Demikian juga yang terakhir dikatakan, yaitu ikut atau iring Tuhan dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Roh Kudus sendiri akan merangkan lebih jauh dalam kehidupan kita semua. Bahwa dunia yang memberikan kami masalah, persoalan dan tantangan. Itu akan membuat kita tidak pernah menyerah seperti Rasul Paulus. Kita akan berjuang, kita akan tetap maju. Kita akan melihat kemuliaan Allah menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Firman-Mu sudah diberitakan Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang mempunyai firman itu
yang akan merangkan lebih jauh dalam setiap pribadi hati kami. Yang mendengarkannya, bagi kami yang membawakannya, kami tahu Tuhan kami hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakkekalan, yang penuh dengan kefanaan, yang penuh dengan keterbatasan. Tapi kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami menjadi anak-anak-Mu, umat-Mu, orang-orang muda remaja-Mu yang lemah, yang berputus asa. Hanya dengan masalah-masalah yang kami hadapi, yang tidak bisa kami atasi dengan kekuatan kami. Tapi Engkau sudah menawarkan solusi yang terbaik, yaitu Maha Besaran-Mu. Bersama dengan Engkau akan menembus batas-batas hal yang tidak bisa kami lewati. Karena itu berikan kami iman percaya. Percaya yang teguh, percaya yang tidak pernah digoyahkan oleh apapun juga. Percaya yang selalu bertumbuh dalam Engkau. Dan berikan kami kekuatan seperti Engkau memberikan kekuatan kepada Kaleb Tuhan, yaitu supaya kami bertahan di dalam masa pencobaan apapun juga Tuhan, karena kami akan belajar Tuhan untuk memberikan kerohanian kami asupan-asupan tentang firman Allah, karena hanya firman Allah yang berikan kami iman yang kuat. Demikian juga ajar kami Tuhan untuk kami mengerti betapa pentingnya kami dipenuhi dengan Roh Kudus, betapa pentingnya kami mengejar karunia-karunia Roh Kudus, yaitu karunia berbahasa roh Tuhan, supaya kami dapat membangun iman percaya kami, dan kami akan melihat ada banyak perkara Tuhan, kami akan menembusnya bersama dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Dan yang terakhir Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami percaya kepada Engkau, mengiring Engkau dengan sepenuh hati Tuhan, dan kami percaya apa yang kelihatan mustahil bagi kami, maka kami percaya kami akan melihat perkara-perkara yang dahsyat bersama Engkau. Kami akan melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, dan kami berdoa setiap hati telinga yang mendengar berita firman Allah ini, apapun jadi pergumulan daripada pemuda remaja Tuhan, mungkin mereka di saat sekarang ada yang bergumul dengan sekolah dan kuliah mereka, dengan masalah pergaulan, dengan masa cita-cita masa depan mereka, mungkin mereka sedang bergumul Tuhan dengan apapun, dengan pelayanan. Kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus menjam hati mereka, supaya mereka tetap kuat beriman dan berharap kepada Engkau, sampai pemuda remaja ini melihat mujizat Allah, kemuliaan Allah menyertai mereka, sehingga menjadi orang muda remaja yang berani menembus batas bersama dengan Engkau, bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin.